Haleluya, berikan tepuk tangan. Haleluya, Dia Allah yang besar, Dialah yang untuk disembah dan ditinggikan. Pagi hari ini saya yakin dan percaya, saat kita ada di rumah Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena Allah Yesus beri yang terbaik buat saya dan saudara. Kita akan tinggikan, kita akan sembah Dia pagi hari ini.
Kami membawa ibadah raya pagi hari ini dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya Tuhan. Kami bawa ibadah kami di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa. Haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Bersyukurlah sebab Dia baik bagi saya, saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, saudara. Terima
sembah Tuhan, kita akan berdoa bersama. Kami mengucap syukur Tuhan, cita-cita sudah memberikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, semuanya boleh menjadi bahagia di hadapan. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu yang kami lalui. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan, berkat Tuhan akan senantiasa mengiringi kami semuanya. Kami yang pagi hari ini mau memberi dengan Engkau, biar akan memberi dengan sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Biar apa yang kami berikan Tuhan Yesus dapat memperluas pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa Tuhan persembahan kami, berkat yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Ada mujizat dalam bersyukur pada Tuhan. Sisa dalam bersyukur.
kepadamu. Dan dalam ibadah raya ini kami tahu Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan pujian pengakuan kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan-Mu. Dan Engkau memberkati umat-Mu yang hadir Tuhan. Dan Engkau yang menolong setiap kami. Kalau sebentar kami akan mendengar suara-Mu, firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami. Dan sampaikan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan lindungi di dalam salib-Mu. Dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Sebagian kita yang hadir, yang dalam ibadah hari ini kita membuka hati untuk menikmati akan firman Tuhan dan berkat pertolongan Tuhan. Sekalipun masih ada jemaat yang merasa takut dan menjadikan sebuah kesempatan untuk tidak datang beribadah. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 12. Tema hari ini adalah mengenal Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Nama itu adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Itu nama yang diberikan kepada manusia. Ya. Dan nama itu dikatakan di sini adalah nama yang menyelamatkan kita dan nama yang membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa di situ Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan akulah yang memberikan kepadamu jalan kehidupan karena Tuhan." Di dalam Yohanes pasal ke-5 ayat yang ke-24 di situ juga dijelaskan ada 3 hal. Percaya Yesus itu punya hidup yang kekal. Lalu juga dikatakan tidak turut dihukum. Dan bukan hanya itu juga, tapi pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Itu orang yang percaya kepada Yesus. Dia mendapatkan hidup yang kekal dan tidak turut dihukum dan pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Dan kita melihat bahwa hari ini ada yang siap untuk mati bersama Kristus, artinya dibaptis. Di dalam momen baptisan itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena itu sebagai orang percaya, ketika masuk dalam baptisan itu tidak boleh main-main. Ya. Dan itu memang harus keputusan yang diambil dan yang dibuat dengan segenap hati. Kenapa? Karena di situ adalah sesuatu yang awal, dan sebagai orang Kristen, bagaimana orang itu menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, ada 3 rukun iman yang dikatakan. Ada rukun yang pertama adalah percaya kepada Allah, kepada Yesus Tuhan. Ya, itu dalam rukun iman di situ jelas percaya kepada Yesus. Ya. Kenapa? Karena kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa harus percaya Yesus? Karena memang tidak ada nama lain, tidak ada Tuhan lain. Sekalipun di luar orang mengatakan, oh Yesus itu bukan Tuhan. Opini di luar berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu opini di luar. Orang mengatakan Yesus itu adalah manusia. Ya, memang dia manusia. Orang berkata Yesus itu bukan Tuhan. Ya, memang. Kalau kita percaya, tapi kita yang percaya Yesus, kita tidak boleh main-main. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Tuhan
yang memiliki langit dan bumi dan hidup kita ini. Karena itu rukun iman kita percaya kepada Yesus. Saudara kita di luar berkata bahwa percaya kepada malaikatnya dan juga percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Itu dari kita di luar percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Kitab diturunkan oleh Allah itu apa? Taurat, Zabur, dan Injil. Dan itu tertulis dalam kitab saudara kita yang di luar dan percaya ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan itu percaya. Dan kalau kita ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi, bukannya sekedar ikut ke gereja, masuk gereja, tapi kita mengenal Yesus lebih dalam lagi, itu sangat penting. Kenapa ada orang Kristen hari-hari ini ketakutan begitu luar biasa? Yang memang itu virus corona adalah virus yang menakutkan karena nggak terlihat, tiba-tiba menyerang. Tapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan, dan ada hikmat itulah yang kita gunakan untuk datang mencari Tuhan. Ya, orang Kristen ada yang Kristen hanya Kristen. Tetapi kita sebagai orang Kristen, cara kita mengenal Yesus lebih dalam itu bagaimana caranya? Tidak ada cara lain adalah tidak ada sumber lain yang dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk bisa mengenal Yesus. Sumbernya adalah hanya satu, Alkitab. Saudara mau mengenal Yesus? Baca Alkitab. Alkitab adalah yang paling akurat untuk mengenal Yesus, itu Alkitab. Kita nggak bisa mendapat sumber lain nggak bisa, tapi Alkitab ini adalah yang paling akurat. Kita mau kenal Yesus, baca Alkitab, karena sumbernya dalam Alkitab. Sekalipun opini di luar, saya kembali, opini di luar mengatakan Alkitab kita itu sudah palsu. Oh, Alkitab orang Kristen itu palsu, tidak boleh dibaca, nggak boleh dilihat. Itu opini di luar. Tapi pertanyaan saya, di mananya yang palsu? Siapa yang memalsukannya? Banyak orang merasa ketakutan untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena ketika dia membaca Alkitab, dia akan bertemu dengan siapa Yesus yang Tuhan itu sebenarnya. Orang-orang yang membaca Alkitab, yang mau membaca Alkitab, yang berani membaca Alkitab, dia mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Tapi orang-orang yang tidak berani, dia takut. Tetapi kalau kita mau mengenal Yesus, sumber yang paling kuat adalah Alkitab. Jangan pernah dengar opini di luar mengatakan Alkitab berarti sudah dipalsukan karena banyak terjemahan sebelah sini. Silakan orang berkata demikian. Tetapi untuk kenal Yesus Tuhan lebih dalam lagi adalah melalui Alkitab. Amin. Melalui Alkitab itu adalah sumber yang akurat yang memberikan kepada kita hikmat, memberikan kepada kita pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Karena itu kalau kita percaya Yesus, baca Alkitab. Amin. Baca Alkitab. Kenapa ada orang nggak kuat imannya? Karena nggak pernah baca Alkitab. Kenapa ada orang mundur dari Tuhan? Karena nggak pernah baca Alkitab. Kenapa ada orang tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi? Karena nggak pernah baca Alkitab. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita akan tahu siapa Yesus Tuhan itu. Kita akan ngerti. Karena dalam Alkitab ini tertulis, ya tertulis. Dalam kitab saudara kita juga tertulis, dituliskan supaya membaca kitab yang diturunkan oleh Tuhan, gitu, oleh Allah, oleh Tuhan. Baca Zabur, Taurat, Injil, percaya. Harus percaya kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Harus percaya. Itu tertulis dan ada. Karena itu kita coba menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh baca Alkitab. Ya, baca. Kenapa? Kalau kita ingin kenal Yesus, kita
dapat hidup yang kekal. Itu jaminannya. Pindah dari alam maut ke dalam hidup yang kekal. Ya. Oh, orang-orang yang kenal Yesus secara pribadi, bertemu dengan secara pribadi, dia lebih sungguh-sungguh itu ketimbang orang Kristen turunan. Paling rumit orang Kristen turunan lahir dari Kristen, dia paling rumit. Karena dia coba menjadikan gereja itu sebuah coba-coba. Oh, di situ nggak dapat apa-apa, pindah ke tempat yang lain. Di situ nggak dapat apa-apa, pindah lagi ke tempat yang lain. Dia jadikan uji coba. Tapi ingat, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Karena itu yang mau dibaptis hari ini. Baptisan adalah proses yang penting bagi umat Kristen. Itu baptisan. Kali saya katakan, jangan pernah. Saya membaptis orang cukup banyak. Di kolam baptis dia berkata, Tuhan, saya siap mati bersama Engkau. Tapi dalam proses berikutnya, dia berani, bukan hanya dengan hamba Tuhan dia berani, tapi dengan Tuhan pun dia berani. Karena itu saya berpesan kepada saudara yang mau dibaptis hari ini. Awal proses ini sangat penting. Tidak boleh main-main. Jadikan ini proses. Karena Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Baptisan itu merupakan hal yang penting. Tapi pertanyaan, setelah dibaptis, apa yang kita lakukan? Coba kita baca dalam 2 Petrus pasal pertama setelah dibaptis. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan setelah dibaptis? Setelah kita mendapatkan firman Tuhan, hidup yang kekal, dan dibaptis mati bersama Kristus, apa yang kita lakukan? 2 Petrus pasal yang pertama, pasal pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8. Saya baca demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Haleluya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kodrat ilahi. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, perhatikan, kamu dengan harus apa? Sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha. Dikatakan apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sampai sini dulu. Dan kita lihat di sini ayat yang kelima berkata demikian, ayat keempat berkata demikian. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat? Kita dikatakan dipanggil untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kodrat adalah keputusan, ketetapan yang paling tinggi. Itu kodrat yang tidak bisa diubah. Seringkali kita mendengarkan kata-kata sudah menjadi apa? Kodratnya, betul? Kalau orang itu gak mau berubah, kalau orang itu tidak mau diajak ibadah, kita mengatakan, oh sudah kodratnya, betul? Tapi di sini kita melihat kita adalah mendapatkan kodrat ilahi. Apa
artinya keputusan yang tinggi, dan juga dikatakan ketetapan yang tinggi yang tidak bisa berubah. Ketika Yesus panggil kita, kita dimasukkan dalam kontrak ilahi, keputusan yang tidak berubah dari Tuhan untuk kita. Amin. Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan kita. Tuhan memutuskan untuk membebaskan kita dari dosa. Itu adalah kontrak dari Tuhan. Saudara percaya Yesus, itu adalah kontrak. Sekarang banyak artis-artis percaya Tuhan Yesus, bukan karena mereka sudah nggak laku lagi, tapi mereka bertemu dengan Yesus secara pribadi, dan mereka berani sekalipun ada risikonya, ya, berani mereka. Berani apa yang mengambil keputusan yang sangat berharga, sangat penting. Tapi tadi saya katakan, Kristen yang sudah dari lahir sampai tua itu sulit jadi Kristen sungguhan. Ya, Kristennya kayak kapal selam, timbul tenggelam, timbul tenggelam. Kalau dia lagi ada maunya, timbul dia. Tapi kalau dia tidak ada maunya, tenggelam dia. Itu nama Kristen kapal selam, timbul tenggelam. Tapi hari ini kita belajar jadi Kristen yang sungguh-sungguh. Nah, apa yang kita lakukan setelah dibaptis? Kita lihat di sini, perhatikan ayat yang ke-5 mengatakan tadi, ya, 5 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu. Sungguh-sungguh apa? Sungguh-sungguh apa? Berusaha menambahkan kepada imanmu. Iman itu adalah sebuah perbuatan. Kalau kita hanya berkata, oh saya beriman kepada Yesus, tapi tidak ada tindakan, tidak ada perbuatan, iman kita itu sama dengan apa? Mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan itu mati. Mati berarti nggak ada gunanya lagi. Namanya udah mati. Nggak bisa bergerak, nggak bisa berguna. Sekalipun dia adalah orang yang hebat, kalau dia udah mati, nggak bisa berguna lagi. Harta kaya dia punya nggak bisa digunakan lagi. Ada udah mati. Nah, iman tanpa perbuatan itu dikatakan mati. Karena itu kita belajar menjadi orang Kristen. Kalau kita punya iman, sungguh-sungguh kita beriman. Amin. Lakukan iman kita, tindakan iman kita, perbuatan iman kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh, di sini kita belajar ada hal sangat penting. Iman itu harus dengan perbuatan. Iman itu harus dengan tindakan. Tindakan Bapak Ibu mungkin minggu ibadah. Oh, ada tawaran minggu adalah job paling besar itu minggu. Oke. Tapi ketika kita cari Yesus Tuhan, di situ kita tahu ada anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Iman itu tidak ada perbuatan, itu adalah iman yang tidak berguna sama sekali, mati kata Tuhan. Karena itu kita belajar menambahkan kepada iman kita apa? Pertama dikatakan apa? Ditambahkan pada iman kita apa pertama? Kebajikan. Kata kebajikan itu dalam kamus itu dikatakan baik. Kebajikan itu tambahkan dalam iman kita. Kebajikan kita tambahkan, berbuat kebajikan, semakin berbuat baik. Orang ikut Tuhan, dibaptis, makin lama makin berbuat baik, ya, makin berbuat kebajikan. Yang kedua, ditambahkan pada iman kita apa? Pengetahuan. Tambah kepada pengetahuan, semakin lama kita ikut Tuhan, pengenalan kita kepada Yesus itu harus semakin dalam. Pengetahuan kita kepada Tuhan harus semakin dalam. Pengetahuan kita kepada Yesus Tuhan makin lama, makin dalam, makin luas, dan makin hebat. Jadi pengetahuan kita kepada Yesus, jangan sampai kita ditanya siapa Yesus, nggak tahu saya.
harus makin dalam. Paulus katakan dalam Filipi pasal yang ketiga, Paulus berkata ayat 8 mengatakan, Filipi 3:8 mengatakan bahwa karena pengenalanku kepada Yesus Kristus Tuhan semakin dalam, maka apa yang kuanggap dulunya, yang kuanggap tadinya itu berharga bagiku, kuanggap sampah. Betul? Apa yang Paulus anggap itu penting, Paulus katakan apa? Oh, semua kuanggap sampah, gak ada artinya. Kenapa bisa berkata demikian? Karena pengenalan kepada Tuhan, pengetahuannya kepada Tuhan semakin lama, semakin dalam. Saya berpesan kepada jemaat yang pujian, kenal Tuhanmu makin lama makin dalam, sehingga kau tidak akan tergoyahkan dalam situasi seperti ini. Amin. Engkau tidak akan pernah tinggalkan Tuhan dalam situasi seperti ini. Kalau kau kenal Yesus semakin lama makin dalam, ya makin dalam, bertumbuh, bertambah dalam. Pengetahuan kita kepada Tuhan makin luas. Tidak hanya dalam kotak, baca buku-buku, dan lihat baca Alkitab, oh makin dalam pengetahuan kita. Lalu berikutnya apa? Selain kebajikan, pengetahuan dan apa berikutnya ditambahkan pada iman kita apa? Penguasaan diri. Setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita punya pengetahuan yang makin dalam Tuhan, lalu dikatakan saudara harus makin apa? Makin ada penguasaan diri. Semakin kita kenal Tuhan, semakin ada penguasaan diri. Salah satu baru adalah penguasaan diri. Semakin kita kenal Tuhan, semakin ada penguasaan diri, semakin rendah hati, semakin baik, semakin setia. Ada penguasaan diri, saudara. Ya. Jadi kalau kita kenal Tuhan, nggak ada penguasaan diri, makin sulit. Ditambahkan pada iman kita. Terus berikutnya apa? Selain penguasaan diri apa? Ditambahkan pada iman kita apa? Ketekunan. Itu tambahkan. Semakin engkau kenal Tuhan, semakin engkau kenal Yesus Tuhan, tambahkan pada iman, ketekunan dalam dirimu ikut Tuhan. Semakin lama makin tekun ikut Tuhan. Amin. Apa itu Tuhan Yesus itu gampang? Gak gampang, gak mudah. Tapi kalau kita tekun ikut Tuhan, di situ akan ada satu hal yang sangat penting. Semakin lama ikut Tuhan, semakin tekun dalam Tuhan, semakin tekun dalam berdoa, semakin tekun dalam membaca kitab, terus semakin tekun di dalam beribadah. Amin. Amin. Itu yang ditambahkan dalam iman kita, makin tekun dalam beribadah, dalam berdoa. Terus setelah itu dikatakan yang berikutnya apa? Yang kelima dikatakan apa? Selain ketekunan dikatakan apa? Kesalehan. Ditambahkan pada imanmu adalah kesalehan. Saleh. Orang yang saleh adalah semakin lama ikut Tuhan adalah semakin saleh. Tambahkan. Semakin saleh dikatakan hidupnya semakin rohani, makin saleh. Soleh. Ya, semakin saleh hidupnya. Jadi semakin jadi baik. Ya, semakin saleh, ada kesalehan dalam diri dia. Saleh. Ya. Jadi ini ditambah kalau dalam kehidupan rohani kita. Oh, semakin saleh hidup dia. Terus berikutnya yang ke-6 dikatakan apa? Ditambahkan pada iman kita dikatakan apa? Dikatakan dari kesalehan tambah semakin kasih. Ya, dan kepada kesalehan akan kasih, kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih. Jadi kalau ini ditambahkan kepada iman kita, kasih kita mengasihi sesama kita, seperti yang dikatakan kasih dalam Al-Amos dengan segenap hatimu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita dan kita diajar untuk mengasihi. Kenapa
Tuhan dan kasih sesama. Ya, mengasihi sesama. Kasih ini sangat penting sekali. Yang harus kita kalahkan adalah diri sendiri. Ya, apa akibatnya? Kalau 6 hal ini kita lakukan, kita tambahkan dalam diri kita, apa akibatnya? Kalau 6 hal tadi ada kebajikan, ada pengetahuan, ada penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih, ada diri kita. Apa akibatnya? Lalu, apa akibatnya? Coba baca yang ke-8. Akibatnya apa? Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi dan haleluya. Kamu dibuat apa? Kalau saudara ingin jadi orang yang giat, kalau saudara ingin jadi orang yang berhasil, 6 hal tadi harus ada dalam diri kita. Namun berhasil itu artinya apa? Kalau di sini berhasil, di sini bukan berhasil, berbuat. Karena itu perlu tertanam supaya kita berbuat. Tertanam di gereja ini, GPI WTC, tema pujian. Tertanam, nggak boleh main-main. Tertanam. Bagaimana kita bisa tertanam? Kalau kita berbuat, tertanam. Gereja memang banyak, pilihan memang banyak. Banyak pilihan, tapi kita harus jadi orang yang belajar tertanam di satu tempat. Amin. Amin. Dan kalau kau tertanam, kau akan berhasil dan berbuah, dan kau akan giat. Saudara ingin giat, saudara ingin berhasil, kembali lakukan 5 hal tadi, 6 hal tadi. Kalau kau ingin berhasil, lakukan. Tapi kalau kau nggak ingin berhasil, engkau akan jadi orang yang sulit. Seperti yang ke-9 mengatakan, engkau jadi orang yang picik. Picik itu tuh, nama orang picik, susah. Ya, susah. Mau berhasil, lakukan 6 hal tadi. Mau giat lakukan 6 hal tadi. Mau berhasil dalam Tuhan, lakukan 6 hal tadi. Engkau akan berkata, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kita berdiri, katakanlah pada Tuhan. Kita berdiri semua. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kami tahu Tuhan, ada kebenaran yang hari ini kami terima daripada-Mu. Kalau kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami mengenal Engkau semakin dalam, maka kami akan menjadi orang yang bisa, jadi orang yang melakukan kebajikan, ketekunan, kesalehan, dan kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa menerangkan seluruh kebenaran. Biar firman Allah yang kami terima hari ini adalah firman yang mengubah kita, firman yang mengubah setiap karakter kami Tuhan. Dan kami juga akan menyaksikan untuk saudara-saudara kami yang akan dibaptis hari ini. Tuhan menolong mereka. Tuhan yang campurkan, hamba-Mu yang melaksanakan. Tuhan beri hikmat, kemampuan, kesanggupan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi menerangkan firman-Mu Tuhan, menerangkan firman di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Kami tahu Tuhan, ada kebenaran yang hari ini kami terima daripada-Mu. Kalau kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, kami mengenal Engkau semakin dalam, maka kami akan menjadi orang yang bisa, jadi orang yang melakukan kebajikan, ketekunan, kesalehan, dan kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Saya berdoa menerangkan seluruh kebenaran. Biarlah firman Allah yang kami terima hari ini
adalah firman yang mengubah hidup kami. Firman yang mengubah setiap karakter kami Tuhan. Dan kami juga akan menyaksikan untuk saudara-saudara kami yang akan baptis hari ini. Tuhan menolong mereka. Tuhan yang campur tangan. Hamba-Mu yang melaksanakan, Tuhan yang beri hikmat, kemampuan, kesanggupan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi meteraikan firman-Mu Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puja bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
121 ayat 1-5. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakiku goyah. Menjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya dia tidak akan terlelap dan tertidur. Penjaga Israel, Tuhanlah adalah naunganku. Tuhanlah penjagaku di sebelah tangan kananku. Satu Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keluaran 20 ayat 11. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, haruslah demikian. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Filipi 1 ayat 21. Karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Matius 28 ayat 9. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Perjamuan kudus pertama yang sudah dibaptis hari ini, sebuah sakramen yang sangat penting. Angkat roti lebih tinggi dengan sabda Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia punya hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan bersekutu dengan tubuh Kristus dengan iman makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dengan
kami. Terima berkat Tuhan Yesus hari ini. Biarlah Tuhan berkat yang terbaik, berkat yang khusus, berkat yang dari surga dicurahkan seluruh kehidupan jemaat Kemah Puji tempat ini. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu oleh Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, pendidikanmu, masa depanmu, anak-anakmu, suamimu dan istrimu, seluruh keluargamu diberkati. Tetap pelayananmu diberkati oleh Tuhan. Dan sekarang pulanglah, walau berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih dan persekutuan dari Anak Roh Kudus turun ke seluruh jemaat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarah kepada wajah engkau kasih karunia. Tuhan menghadap kepada wajah engkau damai sejahtera. Sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati. Selamat untuk teman-teman dari keluarga pujian yang sudah dibaptis.